Salam, selamat pagi Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kembali kita akan bersama-sama merenungkan sabda bahagia yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita semua. Dari Injil Matius pasal 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Bapak Ibu terkasih, ciri dari kehidupan anak Allah yaitu menjadi pembawa damai dimanapun dia berada. Karena kehidupannya diatur oleh prinsip kerajaan yang dipimpin oleh Sang Raja Damai. Seperti tertulis di dalam Yesaya pasal 9 ayat yang ke-6. Bahwa tujuan kehadiran Tuhan Yesus Kristus di muka bumi salah satunya adalah untuk menjadi pendamai antara Allah dan manusia, dan antara manusia dengan sesamanya. Demikian tertulis di dalam Yesaya pasal 9 ayat 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Demikian juga keberadaan kita sebagai pengikut Kristus, Bapak Ibu terkasih, harus identik dengan kedamaian dan menghadirkan perdamaian bagi sesama kita dimanapun kita berada. Rasul Paulus menasihati kita semua dalam tulisannya di kitab Ibrani pasal 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi jika ada orang yang mengaku pengikut Kristus namun selalu membawa masalah bagi sesamanya, suka menimbulkan kegaduhan, permusuhan, dan juga pertengkaran, tidak meneduhkan suasana, ya orang semacam ini belum bisa disebut sebagai pengikut Kristus sejati, Bapak Ibu terkasih. Dan sudah pasti dimanapun mereka berada, mereka tidak bisa menikmati kebahagiaan di dalam jiwanya. Kebahagiaan sejati hanya dapat dirasakan ketika kita berada di dalam perdamaian, berdamai dengan Allah dan juga dengan sesama. Bapak Ibu terkasih, bagi kita yang benar-benar menerima Tuhan Yesus dalam hidup, dalam prinsip kerajaan surga, serta menjadi anak Allah, Bapa kita adalah Allah yang adalah sumber damai sejahtera. Dengan demikian hidup kita pun juga harus dipenuhi dengan kedamaian, seperti yang tertulis di dalam Roma 15 ayat 33. Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Amin. Dengan damai sejahtera yang melimpah yang kita peroleh dari Bapa yang tinggal di dalam kehidupan kita, maka iblis sang perusak akan dikalahkan. Dalam Roma 16 ayat 20 tertulis, semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu. Keberadaan kita sebagai anak Allah akan dapat dirasakan oleh orang lain dimanapun kita berada. Baik ketika kita ada di tengah masyarakat, di lingkungan kerja, di gereja, di sekolah, tempat saudara-saudariku belajar, kita akan membawa berkat Tuhan bagi banyak orang
karena kita dipenuhi dengan kedamaian itu. Apakah kehadiran kita sudah membawa damai bagi lingkungan kita? Itu yang harus kita renungkan dan kita perjuangkan hari lepas hari, Bapak Ibu terkasih. Mari kita berjuang untuk menjadi pembawa damai. Demikian renungan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.